Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ad. Lanjutkan sedikit kajian kita pada maghrib tadi. Lanjut ke kalimat berikutnya. Syadidu sawadi sya'r. Ketika itu Jibril muncul dengan keadaan rambut yang sangat hitam, rambutnya bersih. Ini menunjukkan kalau Jibril muncul dengan bentuk manusia yang masih muda, rambutnya masih hitam, belum ada ubannya. La yuro alaihi atharus safar. Tidak ada di dalam pakaiannya atau mukanya atau rambutnya bekas-bekas perjalanan. Tidak ada debu. Arab Saudi bahkan sampai sekarang itu dikelilingi oleh padang pasir. Orang dulu kan kalau kemana-mana naik onta, naik kuda, jalan kaki. Nah kalau habis jalan jauh sih debuan, bajunya kotor, mukanya berdebu, rambutnya berdebu. Ini Jibril muncul dengan baju yang bersih sekali, putih warnanya, rambutnya yang hitam mengkilap. Ini menunjukkan kalau Jibril itu bukan orang yang datang dari jauh. Jibril datang dari dekat. Tapi yang anehnya apa? La ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada di antara kita yang kenal ini orang siapa. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian Jibril menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kalau Jibril sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dan menunjukkan kalau dia sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Dia sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Kemudian berkata wa qala ya Muhammad. Dia berkata wahai Muhammad. Nah di posisi itu Jibril tidak berkata wahai Rasulullah sebagaimana penduduk-penduduk Madinah ketika itu. Dia berkata ya Muhammad. Dia melakukan ini, Jibril melakukan ini supaya orang-orang di situ mengira kalau Jibril adalah orang Badui, orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang-orang yang tinggal di pedesaan, di pedalaman, yang tinggalnya pakai tenda, pindah-pindah. Dia mengembala kambing, onta, itu orang-orang Badui. Nah orang-orang Badui dahulu kalau pengen belajar pada Nabi, dia datang ke Madinah, dia nanya bukan wahai Rasulullah, nanya langsung pakai nama ya Muhammad, sama seperti Jibril ketika itu. Nah Muhammad adalah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi Muhammad yang diutus dari suku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab sampai Adnan. Dan Adnan adalah salah satu keturunan dari Nabi Ismail. Nah, Nabi atau suku Quraisy itu tinggal di Mekah, mereka yang menjaga Ka'bah. Jadi dahulu Mekah itu tanah tandus, tanah kosong, tidak ada orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya yang baru lahir Ismail dan istrinya Hajar ke suatu daerah yang tandus ini. Tidak ada air di sana, tidak ada makanan, tidak ada apa. Namun karena perintah Allah, Ibrahim yakin dengan perintah Allah, ditinggalkanlah anak dan istrinya di sini. Kemudian terjadilah kisah bagaimana sumur Zam-Zam muncul di situ. Kemudian orang-orang musafir yang lewat di situ akhirnya mulai tinggal di sekitar situ sampai Nabi Ismail besar dan menikah dengan orang yang singgah di situ. Akhirnya keturunan Nabi Ismail mulai menghuni Mekah dan inilah suku Quraisy. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena apa? Banyak nabi-nabi yang lahir atau yang muncul di keturunan beliau. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang paling besar namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Dari Nabi Ismail ini tidak ada nabi dan rasul sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keturunannya Ishak itu banyak nabi. Ada banyak nabi, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini semuanya dari keturunannya Nabi Ishak. Adapun keturunan Nabi Ismail yang hidup di Mekah, suku Quraisy, itu tidak ada nabi dan rasul sampai akhirnya
Nabi Muhammad SAW. Nah, dahulu orang-orang Quraisy di awal-awal itu mereka masih berpegang teguh dengan agamanya Ibrahim. Mereka masih minta kepada Allah, mereka masih haji. Tidak ada yang mengenal berhala. Siapa yang bawa berhala ke Mekah, Pak? Yang pertama kali membawa berhala ke Mekah namanya Amr bin Luhai. Ketika itu dia datang ke Syam, dia melihat di Syam, di Suriah sekarang, orang-orang di sana nyembah berhala. Mereka kalau minta hujan, mintanya ke patung ini. Mereka kalau minta anak, mintanya ke patung ini. Mereka kalau minta rezeki, mintanya ke patung ini. Dia ngeliat, keren juga. Akhirnya dibawalah satu patung bernama Hubal ke Mekah dan diletakkan di dalam Ka'bah. Inilah awal mula bagaimana kaum Quraisy yang awalnya menyembah Allah, yang awalnya menerapkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mulai menyembah berhala-berhala. Sampai akhirnya berhala-berhala ini dihancurkan oleh Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Hadirin semoga merahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bercerita bahwasanya dia melihat Amr bin Luhai menyeret ususnya ke dalam neraka. Inilah azab bagi Amr bin Luhai, orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Yang awalnya Mekah, Masya Allah, di atas agamanya Nabi Ibrahim, yang sholat masih menyembah Allah, yang berhaji masih untuk Allah, kemudian berubah menjadi penyembah berhala. Yang awalnya beragama tauhid sampai kepada politeisme, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Tapi masih ada sedikit-sedikit ajaran Nabi Ibrahim yang tertinggal di Mekah. Masih ada beberapa orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim. Bahkan orang-orang Quraisy, orang-orang yang menyembah berhala, mereka sebenarnya masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Dan mereka meyakini bahwa patung-patung ini dapat menjadi wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Familiar gak, Pak? Familiar gak? Zaman sekarang banyak gak yang kayak gitu? Kita berdoa ke ini bukan minta ke dia langsung kok. Ya, kita berharap dia menyampaikan doa kita ke Allah. Familiar gak? Ini udah terjadi dari zaman-zaman dahulu sebelum Nabi SAW diutus. Kaum kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah menyembah patung bukan karena mereka berkeyakinan patung ini langsung yang memberikan, bukan. Mereka berkeyakinan bahwa patung orang soleh ini bisa menjadi wasilah yang mengantarkan doa mereka kepada Allah. Orang sekarang akunya muslim, datang ke kuburan orang soleh, doa di sana, wahai orang soleh, wahai fulan misalnya, sampaikan doaku kepada Allah. Sama nggak dengan yang tadi? Apa namanya perbuatan ini? Syirik. Dan ini jatuhnya pada syirik besar yang bisa membatalkan semua amalan kita, yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kita harus berhati-hati. Karena ini bukan perkara yang baru. Itu sudah ada dari zaman dahulu dan begitulah bentuk kesyirikannya orang-orang jahiliyah. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang berikutnya wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat lengkap dengan rukun-rukunnya, dengan wajibatnya. Pokoknya sempurnalah. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat emas, perak, barang-barang dagangan, hasil bumi, hewan ternak, semuanya ditunaikan. Wa tasumar Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Saum itu asal katanya dari imsak, yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak cuma haus dan lapar, Pak. Syahwat juga, menahan mulut juga agar tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak ghibah, dan semua yang bisa membatalkan puasa. Wa tahujjal baita, dan berhaji ke Baitullah.
in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu. Kemudian kata Jibril, qol sodaqta, engkau benar wahai Rasulullah, engkau benar wahai Muhammad. Nah di sini para sahabat heran, ini kok bisa orang bertanya, dia yang nanya, dia yang benarkan. Coba sekarang misalnya Ustaz Agil nanya kan tentang pertanyaan kayak kemarin, oh iya Ustaz betul jawabannya. Ini Ustaz Agil mau nanya apa ngetes? Nah ketika itu maka Jibril juga gitu, dia nanya apa itu Islam, kemudian dia membenarkan sendiri, qol sodaqta. Nah ini para sahabat heran, dia nanya, dia yang benarkan, ini orang ngetes apa nanya gitu. Hadirin semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Insyaallah di pertemuan depan kita akan masuk ke dalam inti dari hadis ini, yaitu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Kemudian yang terakhir tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kalau mungkin tidak memungkinkan diselesaikan di satu pertemuan, insyaallah kita jadikan 2 pertemuan. Karena hadis kedua ini hadis Jibril, hadis yang lumayan panjang, hadis yang membahas tentang Islam secara menyeluruh, maka pembahasannya juga lumayan panjang, butuh 2 atau 3 pertemuan. Yang kalau kita kejar di satu pertemuan Pak mungkin nggak nyampe. Ini aja baru cerita tentang muqaddimah hadisnya aja butuh 1 pertemuan ya Pak. Dari jam 6:30 tadi kita sampai jam 7:30 lebih, 1 jam. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan mungkin tentang pembahasan kita yang tadi, maka dipersilakan. Di bawah saja. Mic-nya sabar. Masuk kamera. Betul, Pak. Apakah boleh hadis dhaif diamalkan? Gimana? Apakah boleh hadis dhaif diamalkan? Hadis dhaif diamalkan. Hadis dhaif itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dhaifnya masih tingkatan atas, masih dhaif biasa, mungkin karena katanya berbeda dengan hadis sahih. Ada perbedaan kalimat. Ada yang sampai ke munkar, yang itu hadis yang dibuat-buat. Nah, para ulama menyimpulkan kalau hadisnya masih hadis dhaif, yang dhaifnya masih dhaif ringan, dan itu termasuk ke dalam fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Misalnya ada hadis barang siapa yang mau baca Al-Ikhlas 100 kali di pagi hari maka rezekinya akan lancar, misalnya itu. Dan hadis ini masih dhaif, yang dhaifnya ringan, bukan hadis yang mungkar yang dibuat-buat, maka boleh diamalkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perkara akidah, hadis dhaif tapi dalam perkara akidah, maka ini tidak boleh diamalkan. Allahu a'lam. Bagaimana? Kemarin ada di YouTube, ada seorang syekh dari Mesir, dia mengatakan puasa Syawal itu hadisnya dhaif. Apa benar? Allahu a'lam. Coba di pertemuan depan anak akan cari sumbernya tentang puasa Syawal. Namun yang Anda tahu, hadis Syawal gimana bunyinya? Man shoma Ramadhana summa tutbi'uhu sittan min Syawal faka'annama tasumud dahar. Kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian diikutkan dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dan setahu anak hadis ini dhaif. Cuma nanti coba anak tahqiq lagi siapa saja yang meriwayatkan hadis ini dan bagaimana hukumnya. Insyaallah cari di pertemuan depan kita sampaikan insyaallah. Sekali lagi piring cantik, Pak. Tolong gitu. Oh masih ada Pak? Ini air mengalir.
apakah kita harus punya manhaj? Harus punya Apa kita harus bermanhaj? bermanhaj. Nah, itu gimana Ustaz? Manhaj atau madhab, Pak? Manhaj. Manhaj. Kalau mazhab ini manhaj. Itu pertama. Yang kedua, apa kita berdosa tidak punya manhaj? Kalau yang baik sekarang kembali ke masalah. Apakah manhaj itu kewajiban dan Manhaj itu jalan kita beragama. Manhaj sama madhab beda, Pak. Kalau madhab itu beribadah, tentang cara kita beribadah. Kalau manhaj itu cara kita beragama, jalan kita beragama. Apakah kita beragama bisa dengan pemahaman kita sendiri? Apakah kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita sendiri? Enggak bisa. Makanya kita kembali kepada ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana tadi dua orang tabi'in, Yahya dan Abdurrahman, itu mereka kembali kepada Abdullah bin Umar. Mereka bertanya langsung kepada sahabat. Begitu pula dengan kita. Ketika ada suatu perkara dalam agama yang kita tidak pahami, kita rujuk kepada kitab-kitabnya para ulama. Terutama ulama-ulama terdahulu yang ilmu mereka Masya Allah tidak bisa dibandingkan dengan keilmuan kita sekarang. Yang keimanan mereka tidak bisa dibandingkan dengan keimanan kita sekarang. Allahu a'lam. Jadi kalau manhaj, cara beragama, kita harus mengikuti yang lebih paham, terutama ulama-ulama terdahulu. Adapun madhab, apakah harus bermadhab? Itu ada dua. Orang ada dua. Yang pertama, dia sudah sampai kepada derajatnya mujtahid. Mujtahid itu orang yang sudah bisa mengambil kesimpulan dari suatu dalil. Dan untuk sampai ke derajat ini itu susah, Pak. Dia harus paham bahasa Arab, nahwunya, lughahnya, balaghahnya, semuanya paham. Dia harus paham dalil dari usul fikihnya, tafsirnya, semuanya harus paham. Ketika dia sudah paham semuanya, dia sudah paham mazhab-mazhab yang lain, baru dia bisa sampai ke derajat mujtahid. Namun ketika orang belum bisa sampai ke derajat mujtahid, dan itu kebanyakan orang, karena jarang yang bisa sampai ke mujtahid, maka dia harus bermadhab. Dia harus mengikuti imam. Bisa mengambil mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, atau mazhab-mazhab yang lain. Itu dia harus bermadhab. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, mungkin paman mengenai takdir. Mengenai takdir ini, kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan tuntunan, umpama akhir-akhir ini ada kejadian yang lumayan menggemparkan bagi saya pribadi. Perbuatan yang tidak menyenangkan, apa dikatakan itu takdir. Contoh seperti dalam minggu-minggu ini kejadiannya, orang tua menggauli anaknya sendiri, lalu terjadi melahirkan, apakah dikatakan takdir? Udah. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Sebenarnya tentang takdir akan kita bahas lebih rinci di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cuma tidak masalah. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Allah yang tidak apa-apanya dibanding ilmu kita. Kita hadir di sini itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Namun kadang sebagian manusia berpikir, kalau emang semuanya sudah ditakdirkan, kenapa ada orang jahat? Kenapa kayak tadi ada ayah yang menghamili anaknya sampai melahirkan? Allah punya kehendak. Namun manusia juga Allah beri kehendak. Tapi kehendaknya manusia itu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya gini, dalam ilmu Allah, Allah tuh mengetahui apa yang akan dipilih oleh manusia, antara jalan yang baik atau jalan yang buruk. Allah tahu, oh si ini bakal milih jalan yang ini.
Oh si ini bahkan hadir di kajian ini. Kita punya pilihan nih. Bapak tadi punya pilihan mau datang kajian atau tidak, ya kan? Allah tahu Bapak pilih pilihan yang pertama untuk hadir kajian. Begitu juga dengan orang tadi yang menggauli anaknya sendiri. Allah tahu Allah beri dia pilihan untuk berzina atau tidak. Namun dia mengambil pilihan yang ini. Contoh gampangnya Pak. Kalau kita yang guru ya, kadang sebelum mulai ujian kita udah tahu nih. Ya sedikit. Kadang kita udah tahu nih, oh anak ini nilainya bakalan gede. Oh anak ini nih mesti nanti remet nih, mesti gagal nih. Padahal belum ujian. Nah, si anak ini dia punya pilihan, dia bisa belajar atau tidak. Ternyata dia ngambil pilihan tidak belajar, ternyata dia beneran remet. Seperti itu juga dengan Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dari awal sampai akhir. Dan Allah tahu apa yang akan kita pilih, hasil apa yang akan kita dapatkan. Sudah menjawab Pak? Masih bingung Pak? Untuk takdir insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Cuman intinya Allah punya kehendak dan Allah memberi kita kehendak. Namun apapun yang kita pilih itu Allah sudah tahu. Kita punya pilihan untuk hadir di kajian ini atau tidak. Kita memilih hadir. Dan pilihan kita itu mau hadir atau tidak Allah sudah tahu. Orang tadi dia punya pilihan zinai anaknya atau tidak. Ternyata dia pilih untuk menzinai, dan pilihan itu dia yang memilih itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu bahwa dia akan memilih jalan itu, dan itu juga disebut takdir. Udah Pak? Ya, barakallah. Ada lagi? Apa tuh? Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz terkait undangan syukuran akikah di akhir di pertengahan doa itu Ustaz itu doa seperti yang Rasul. Jadi kedua minta kepada saya Abdul Jenani minta supaya minta sesuatu dan minta tolong supaya disampaikan kepada Allah. Jadi sikap kita gimana saat kita berada di tengah orang ini? Untuk tawasul dengan orang soleh, udah Pak? Untuk tawasul dengan orang soleh, ketika dia masih hidup dan dia mampu untuk berdoa, itu dibolehkan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu sedang terjadi kekeringan. Umar meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan. Nah, itu boleh. Namun tawasul dengan orang yang meninggal, yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika seorang sudah meninggal, itu sudah terputus dia dengan manusia yang masih hidup. Dengan kehidupan di dunia, dia sudah terputus. Dia sudah tidak bisa mendengar lagi apa yang kita bicarakan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi atas dia. Itu sudah terputus, dan pasti dia tidak mampu untuk memenuhi hajat kita. Jangankan dengan orang soleh Pak, dengan Nabi saja, Nabi yang sudah meninggal itu tidak bisa. Kita tidak bisa bertawasul. Nah, bagaimana sikap kita ketika hal itu terjadi? Ketika menyikapi kemungkaran, ada 3 sikap. Yang pertama, kita sikapi dengan tangan. Itu penguasa yang bisa. Yang kedua, dengan mulut kita beri nasihat, dan itu ada adab-adabnya. Jangan ketika itu langsung bilang, itu salah, nggak boleh. Dikeroyok kita. Itu ada adabnya, harus face to face, tidak boleh di depan umum. Kalau 2 ini tidak mampu, yang ketiga baru kita ingkari dengan hati. Wadzalika adanal iman, dan itu adalah iman yang paling rendah kata Nabi SAW. Jadi kalau kita tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan mulut,
Pilihan kita yang terakhir, kita ingkari dengan hati. Kita tahu itu salah, kita ingkari dengan hati, jangan kita benarkan. Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ada dua nih, kiri kanan, mana dulu ya? Oh iya, mau nanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Ini luar tema. Namun mana saya mendapati ini di Masjid lain terkait mengkhususkan sujud terakhir itu agak panjang karena anjurannya kalau dari seperti Untuk anjuran, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anjuran, apakah ada sunnah memanjangkan sujud terakhir atau tidak? Allah alam, mana belum mendapatkan hadisnya. Cuman ada hadis yang menunjukkan kalau Nabi SAW ketika sholat, rukuknya yang pertama, rukuknya di rakaat pertama dan yang kedua itu sama. Sujudnya di rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua itu sama panjangnya. Jadi ada hadis yang menyebutkan, Anda lupa bunyi hadisnya, Allah alam, insya Allah di pertemuan ke depan akan saya sampaikan hadisnya. Mana pernah baca dan pernah pelajari hadis tersebut, bahwasanya sujud Nabi SAW baik sujud yang terakhir ataupun sujud yang pertama itu sama. Kalau dari pertama sujud beliau sudah panjang, sampai terakhir sujud beliau panjang. Kalau dari rakaat pertama sujud beliau pendek, hanya membaca subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, sampai akhir sujud beliau sama, mudahnya sama, masanya sama, panjangnya sama. Allahu a'lam. Yang sini. Saya mau bertanya mengenai ini, kalau dilihat dari silsilah Nabi itu seolah-olah tanah Palestina itu punya leluhurnya Bani Israel. Kenapa punya Ustaz? Tanah Palestina punya leluhurnya Bani Israel. Dahulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, beliau itu terusir dari Mesir. Ketika itu Bani Israel dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diberi jabatan di Mesir, ayahnya, saudara-saudaranya semuanya dibawa ke Mesir. Disitulah berkembang Bani Israel. Israel ini merujuk kepada Yakub, ayahnya Yusuf. Kemudian berkembang di Mesir sampai akhirnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Bani Israel mendapatkan diskriminasi dari orang-orang Kipti, orang-orang Mesir asli. Jadi budak sama Firaun. Karena tidak kuat, karena tersiksa, Nabi Musa datang membawa ajaran tauhid. Kemudian dibawalah Bani Israel keluar, dikejar sama Firaun, sampai akhirnya menyeberang Laut Merah ke suatu daerah sebelum Palestina. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke daerah Palestina. Bani Israel untuk masuk ke daerah Palestina. Namun ketika itu karena mereka pengecut, mereka menjawab inna fiha qauman jabbarun. Di dalam situ tuh ada orang-orang yang kuat. Enggak berani mereka enggak masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, kata orang Bani Israel. Kamu aja yang pergi sama Allah, sama Tuhanmu. Sana perang berdua gitu. Kami enggak mau karena di dalamnya ada orang-orang kuat ketika itu. Mereka enggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Mereka terluntang-lantung 40 tahun. Kenapa 40 tahun, Pak? Rahasianya, kenapa 40 tahun? Kenapa Allah memberikan mereka azab selama 40 tahun? Karena dalam 40 tahun itulah terjadi regenerasi. Generasi lama yang pengecut tadi berganti dengan generasi yang baru yang lebih pemberani. Karena setelah 40 tahun muncul generasi baru mereka berani masuk ke dalam, mereka menaklukkan Palestina. Sampai akhirnya setelah itu nabi-nabi Bani Israel diutus di daerah Palestina, di daerah Baitul Maqdis. Namun apakah Israel yang sekarang aslinya dari sana?
Ya, kalau kita lihat sejarahnya, dahulu orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah situ itu terusir di perang. Kalau tentang sejarah perang dunia 1 2 ini kurang paham ada Pak. Cuman intinya mereka terusir dari sana. Diusir oleh orang-orang Romawi sampai ke Eropa. Di Eropa mereka diterima, mereka di sebagian daerah dirawat ya sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan. Sama Inggris mereka dikembalikan lagi ke sana. Diberi tanah di sana. Namun apakah itu tanah nenek moyang mereka? Mereka bilang ini tanah yang dijanjikan. Ya sebenarnya nggak pantas juga mereka jawab seperti itu. Karena apa? Nenek moyang mereka terdahulu disuruh masuk Palestina nggak berani, pengecut. Kira sama Allah diberi azab, mereka terluntang-lantung 40 tahun. Jadi kalau mereka berdalih tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan, mereka salah sebenarnya karena nenek moyang mereka dahulu pengecut tidak berani masuk ke situ. Allahu a'lam. Namun sampai sekarang Baitul Maqdis atau masjid di Masjid Aqsa itu masjid agungnya 3 agama. Agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Karena dahulu nabi-nabi Bani Israel diutus di sana. Nabi Isa pun diutus di sana. Kemudian ditaklukkan oleh umat Islam di zamannya Umar bin Khattab. Kemudian direbut lagi pada perang salib ke-1, kemudian direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sampai sekarang masih dipegang umat Islam, walaupun sedikit demi sedikit mulai diintervensi sama orang-orang Yahudi. Nah, ketika kita mendoakan laknat, jangan kita laknat Israelnya. Karena Israel tadi Nabi Yakub, Israel. Kita laknat Yahudinya. Laknatullah lal Yahud, itu nggak masalah. Tapi kepada Israel jangan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain, Pak? Ya, syukur misalnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.